sebagai wudu. Makanya ada hadisnya Nabi, inna min asbabil ghina al-wudu qabla al-akal wa ba'dahu. Sesungguhnya salah satu dari penyebab kaya, penyebab cukupnya orang adalah berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Tapi tidak pernah ada keterangan hadis yang mengatakan bahwa Nabi berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Para ulama kemudian mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan wudu di situ bukanlah wudu untuk wudu seperti yang ibu-ibu biasa dari basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Akan tapi yang dimaksudkan dengan wudu adalah mengalirkan air. Kemana? Ke tangan. Jadi ada hadis Nabi bunyinya, salah satu dari penyebab kekayaan, penyebab kecukupan adalah dengan kamu berwudu sebelum makan dan sesudah makan. Artinya berwudu di situ bukan wudu kayak basuh muka, basuh tangan gitu, bukan. Tapi cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Ibu kalau mau makan cuci tangan apa enggak? Habis makan cuci tangan apa enggak? Kalau makannya pakai, tapi kalau makannya pakai sendok nggak pakai ya, nggak pakai cuci tangan ya. Kalau makannya pakai sumpit nggak pakai cuci tangan kan. Kalau makannya pakai sutil nggak ada ya makan pakai sutil. Nah itu teman-teman saya sekalian. Jadi kita kalau makannya pakai sendok nggak pakai cuci tangan gitu. Nah dalam hadis ini juga mengatakan bahwa salah satu penyebabnya kecukupan, artinya Allah akan bagi kepadamu kecukupan kalau kamu memaksimalkan syukur. Salah satu dari bentuk syukur itu adalah dengan kamu kalau makan pakai tangan, itu lebih mendekatkan kepada arah syukur dan lebih membuat sehat. Kenapa gitu? Saudaraku sekalian, kenapa kalau makan pakai tangan lebih sehat daripada kalau makan pakai sendok? Salah satunya, satu ya. Orang kalau makan pakai tangan itu di dalam di ujung jari-jari kita ini, ibu-ibu sekalian, terdapat enzim pelumat makanan. Nih, di jari-jari kita ini, ujung-ujungnya ini ada namanya enzim pelumat makanan yang membuat makanan lebih cepat basi kalau disentuh sama tangan. Betul nggak? Ibu-ibu suka dibilangin kan, jangan sentuh makanan pakai tangan, nanti cepet basi. Emang bener bu, obokin aja kuah, bentaran lagi juga basi itu, gitu. Jadi makanan tuh kalau disentuh pakai tangan lebih cepet basi dibandingkan kalau disentuh sama sendok. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala mensunahkan kita makan pakai tangan, ya, adalah untuk bahwa orang kalau makannya pakai tangan lebih sehat, sebab baru di tangan aja udah mengalami salah satu dari proses pencernaan. Jadi baru di tangan aja tuh udah ada proses pencernaan berupa makanannya jadi lebih cepat dibusukin pakai tangan kita itu, ibu-ibu sekalian. Masuk ke mulut, itu lebih mudah untuk dikunyahnya karena udah mengalami satu proses pencernaan sebelumnya. Habis itu kemudian kita telan lebih mudah lagi, gitu kan bu ya? Apalagi kalau ngunyahnya secara benar, ya bu ya. Artinya jangan buru-buru makannya, baru kunyah bentaran udah langsung main telan aja. Kecuali yang memang nggak perlu dikunyah, seperti ketika ibu-ibu minum air. Kamu minum air lama banget, iya saya kayak kunyah dulu. Itu nggak bisa, nggak perlu ya bu. Tapi kalau makanan-makanan itu perlu ada pengunyahan yang benar gitu kan. Salah satu yang diajarin Nabi, masukin makanannya jangan terlampau banyak gitu. Sebab kalau makan terlampau banyak, jadinya kan susah buat ngunyahnya. Akhirnya masih belum halus sudah dimakan. Jadi salah satu dari penyebab kenapa orang makan pakai tangan itu lebih sehat daripada kalau kita makan pakai sendok, yang pertama adalah bahwa orang kalau makan pakai tangan itu sudah mengalami salah satu dari proses pencernaan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan di ujung jari-jari kita ini
terdapat enzim-enzim pelumat makanan, pembuat basi makanan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, orang kalau makan pakai sendok bakalan tahu suhu di makanan tersebut sebelum masuk ke mulutnya. Jadi aman untuk makan atau masuknya sesuatu hal yang terlampau panas atau terlampau dingin. Ibu sekalian, ibu kan kalau misalnya nih ngambil makanan pakai sendok, nggak tahu loh ini suhu makanannya ini berapa, panaskah? Kalaupun panas, panas banget apa nggak panas banget? Kan itu ya. Makanya ibu sekalian, ibu lagi makan bakso nih pakai sendok kan, begitu masuk, wah, langsung kita keluarin lagi karena kepanasan. Pernah begitu? Ngaku. Kalau kita makannya pakai tangan, nggak akan terjadi, Bu, yang kayak begitu. Ustazah masa mau makan bakso pakai tangan? Enggak, saya nggak lagi ngomongin bakso. Saya lagi ngomongin ibu kalau makan pakai tangan nggak akan terjadi kayak begitu. Kan begitu ya, Bu ya? Sebab kan ibu udah pegang duluan. Kalau panas ibu nggak tahan gitu. Nah, Bu, mulut kita ini lebih tahan panas dibandingkan dengan tangan. Jadi sesuatu yang bisa kepegang pas sama tangan pasti bisa masuk ke dalam mulut. Sementara kalau sesuatu itu bisa masuk ke mulut, belum tentu bisa dipegang sama tangan. Tangan bisa panas ya, Bu ya. Karenanya kemudian sunnah untuk makan pakai tangan agar kita tidak memasukkan barang panas ke dalam mulut kita, yang mana itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, abridu bitam fa innal har la barakata fi. Dinginkanlah makananmu karena barang yang panas banget, barang yang panas, panasnya panas banget, itu la barakata fi, nggak ada keberkahannya. Emang iya, Bu? Orang kalau minum atau makan yang terlampau panas itu pengen buru-buru masuk aja kan, kepanasan tuh. Udah tuh akhirnya jadi kita nggak tahu tuh rasanya si makanan tersebut secara jelasnya kayak gimana gitu. Jadi memang teman-teman sekalian, dalam setiap kesunahannya Nabi Muhammad SAW terdapat banyak kebaikan-kebaikan. Nah, itu Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, itu ada banyak kebaikan di sana. Salah satunya adalah untuk makan dan minumnya pakai minum nggak ya? Makannya pakai tangan. Jadi sekalian, kemudian kenapa kita sebelum makan itu kita cuci tangan? Kalau sesudah makan sih saya tahu kalau makannya pakai tangan pasti cuci tangan kan, nggak betah gitu ya. Kecuali zaman-zaman sekarang nih, Bu, ada juga nggak usah pakai cuci tangan, pakai tisu basah lah, begitu kan ya? Pakai dijilat. Oh, dijilat tetap harus cuci tangan juga ya, Bu. Ibu-ibu sekalian, subhanallah, orang kalau cuci tangan sebelum makan dan makan masih dalam keadaan tangan yang basah, meskipun nggak basah banget yang sampai netes-netes air gitu ya, Bu ya, tapi tangannya itu masih agak basah karena cuci tangannya baru gitu, nggak cuci tangan sekarang makan setengah jam lagi, nggak. Bis kita sebelum makan memang cuci tangan gitu kan. Nah, itu ibu-ibu sekalian, baunya tangan kita lebih cepat hilang dibandingkan dengan orang yang nggak pakai cuci tangan dulu sebelum makan. Cobain ibu-ibu sekalian, kalau mau tahu cobain makan makanan yang berbau, misalnya duren, misalnya makan nasi yang pakai ada ikan misalnya gitu ya, yang amis misalnya gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, cuci tangan dulu kemudian makan. Habisnya itu bau tangan kita itu lebih cepat hilang dibandingkan dengan ketika kita tidak pakai cuci tangan dulu sebelum makan, atau makan dalam keadaan tangannya sudah kering gitu. Nah, itu kalau kayak begitu tuh nanti bau tangan kita agak cukup lama. Dan ibu-ibu sekalian kan nggak enak ya, Bu ya, kalau tangan kita bau terasi, tangan kita bau duren, tangan kita bau makanan-makanan, bau amis misalnya gitu. Nah, itu kemudian makanya Nabi Muhammad SAW mensunnahkan kepada kita untuk cuci tangan
sebelum makan, sebagaimana Nabi mensunahkan juga untuk cuci tangan sesudah makan. Selain daripada tentu saja dari sisi kesehatan, nah itu menghindari adanya bakteri-bakteri yang masuk ke dalam mulut kita ya Bu ya.